Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Janah dari 7A PGSD dengan mata kuliah Pendidikan Multikultural. Di video ini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama itu pengantar multikulturalisme, yang kedua pendidikan multikultural, yang ketiga, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional, dan yang keempat, pendidikan multikultural dalam PKN dan IPS. Yang pertama, kita akan membahas masalah pengantar multikulturalisme. Jadi, multikulturalisme merupakan institusionalisasi dan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu nation state, atau di sana ada bahasa, ada bidang-bidang atau sistem hukum dan kebijakan pemerintahan dalam bidang yang lainnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas masalah pengantar dari multikulturalisme. Jadi, selanjutnya kita akan membahas masalah pendidikan multikultural. Jadi, pendidikan multikultural merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Adapun pengembangan model pendidikan multikultur harus diorientasikan pada yang pertama itu penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua, pengintegrasian domain multikultural secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi materi pendidikan multikultural. Yang keempat, model pengorganisasian materi pendidikan multikultural. Dan yang kelima atau yang terakhir itu pengembangan model penilaian kompetensi multikultural. Selanjutnya, model pendidikan multikultural harus bertitik tolak dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sebagai warga negara. Yang pertama itu pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman. Yang kedua, sikap dan keterampilan hidup dalam keberagaman. Yang ketiga, sikap dan keterampilan bertoleransi, berdemokrasi, dan berempati terhadap sesama. Yang keempat itu ketertanggapan dan tanggung jawab sosial. Dan yang kelima itu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konteks keberagaman dalam kehidupan real di masyarakat atau seperti nyata. Adapun guru sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum dituntut untuk mampu yang pertama, mengintegrasikan materi mulai ke dalam mata pelajaran tadinya secara holistik. Yang kedua, memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultural yang fleksibel bagi siswa. Dan yang ketiga itu, mengembangkan model penilaian multikultural yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal. Selanjutnya, adapun menurut para ahli Bank 1995, terdapat 5 model pendidikan multikultural yang berkembang, yaitu yang pertama, mengajar kelompok, yang kedua, hubungan manusia, yang ketiga, single group study, yang keempat, pendidikan multikultural melalui informasi pendidikan yang menekankan adanya berbeda siswa dalam bahasa. Yang kelima, pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial dengan tujuan menyatukan keberagaman dan menantang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Adapun tujuan pendidikan multikultural menurut Raharjo 2005 adalah yang pertama itu meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain dan masyarakat bangsa lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman, konflik sosial, kebudayaan nasional, budaya dunia, nilai diri dan perilaku sosial standar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah yang timbul dari pluralitas masyarakat. Yang kelima, berpikir terbuka saat dihadapkan pada masalah. Yang keenam, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir, dan sikap kebersamaan dalam pemberdayaan yang alamiah
atau perbedaan yang alamiah. Yang ketujuh itu atau yang terakhir, meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Jadi, proses pendidikan multikultural harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis, tidak ada pemaksaan, dan pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa mengakses informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, JNS 2001 menyatakan bahwa fokus pendidikan multikultural diarahkan pada yaitu yang pertama, pembentukan karakter melalui siswa through daily activities. Yang kedua, pelatihan hidup bersama dalam keberagaman melalui sosiodrama and social fragmentation. Yang ketiga, pembentukan jiwa tanggung jawab ketertanggapan sosial dengan proyek kelas dan public study. Yang keempat, pelatihan keterampilan sosial dan moral sosial melalui pengembangan siswa kerja kooperatif dan learning by action. Dan yang kelima itu pengembangan jiwa dan keterampilan bertoleransi dan berdemokrasi melalui kelas diskusi dan social action. Selanjutnya di sini materi yang terakhir itu masalah pendidikan multikultural dalam PKN dan IPS. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu PKN dan IPS. Jadi, PKN merupakan satu mata pelajaran yang wajib atau yang harus dibelajarkan kepada siswa dari jenjang SD sampai SMA. Pembelajaran PKN pun akan dapat membangun sumber daya manusia atau SDM di Indonesia yang tangguh dan berkualitas serta memiliki wawasan dan keterampilan hidup bernegara sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun esensi dari pembelajaran PKN adalah bagaimana menjadikan siswa sebagai warga negara yang paham dan sadar atau literasi akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara yang terikat oleh berbagai piranti hukum formal dan adat istiadat. Melalui PKN juga, siswa dapat belajar dan melatihkan potensi dirinya secara optimal tentang tata cara hidup, menghadapi masalah, dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan formal yang berlaku sehingga terwujudnya stabilitas yang kondusif. Selanjutnya di sini kita akan membahas masalah pembelajaran IPS. Jadi, pembelajaran IPS merupakan pada masyarakat yang pembelajaran IPS siswa dibekali seperangkat kemampuan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sosial untuk hidup bermasyarakat. Menurut Sekemenden Hasan menyatakan bahwa substansi dari pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar adalah bagaimana siswa mengenal diri dan lingkungannya sehingga pada saat mereka telah terjun dalam realitas sosial kemasyarakatan dapat mewujudkan kipik community. Jadi, berdasarkan rasional dan beberapa temuan yang di atas atau yang sudah saya jelaskan tadi itu, tampak bahwa pada dasarnya dalam mata pelajaran PKN dan IPS terbuka peluang untuk mengintegrasikan pendidikan multikultur. Di sisi lain juga, pendidikan multikultur saat ini telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi termasuk Indonesia. Baik, itu dia penjelasan saya tadi masalah pendidikan multikultural. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.